kemudian hadir hari ini juga teman-teman dari kementerian yang mendampingi saya, Ibu Dirjen, Pak Dwi, Pak Iwan, Pak Lian, dan Pak Krisman pengupahan ya. Terus hadir juga Ibu Erlinda ya. Dan ini efisiensi, kata Pak Gubernur, mereka cuma bertiga. Saya pikir udah nyiapin semua. Ya, alhamdulillah hari ini beliau masih saum ya, puasa, dan mudah-mudahan di awal tahun ini kita semua ya, terutama Pak Gubernur, diberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Dinas, Kepala Dinas, Bu Kim, dan Pak Firman yang lagi viral ya. Mudah-mudahan Pak Firman tetap tangguh dalam bersikap dan tentunya dengan regulasi sesuai dengan undang-undang yang berpihak kepada negara dan rakyat. Karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Pak Gubernur, pasal 33, jadi jelas ya Pak Gubernur, ya seluruhnya itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, insya Allah di bawah kepemimpinan Pak Gub ke depan ya, Jabar baru setahun ya Pak Gub? Ya, belum sampai ya? 1 bulan lagi. Oke, jadi pelantikan Februari ya, 2025 dilantik, Februari 2026 ini pas tanggal 21 tahun. Dan insya Allah ke depan saya dengan kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi ini akan luar biasa, dan tentunya sebagai bagian dari provinsi yang ada di Indonesia, Jabar dengan jumlah penduduk 54 juta. 54 juta dengan 27 kabupaten kota. Ya. Ini bisa berkembang pesat. Itu kalau di Singapura itu berapa kalinya dari Singapura? Singapura berapa? Singapura ada 8 juta. 10 jutaan. Berarti 5 kali. 5 kali luas negara Singapura. Dan ini insya Allah ke depan kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, mobil khusus dengan Provinsi Jawa Barat lebih kita tingkatkan. Dan kami laporkan juga Pak Gubernur, kami punya pelatihan balai kami di Jabar, khususnya di Bandung, kemudian di Lembang, dan di Cikole, Bekasi juga ada ya. Itu di wilayah Jabar semua, dan tentunya bisa dikolaborasikan kerjasama Bu Kadis ya dengan kami ya. Dan tentunya juga soal hari ini juga kami tadi sudah membahas soal pengupahan yang ada di provinsi dan khususnya di Jawa Barat. Upah yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten kota harus kita junjung tinggi ya, harus kita sepakati dan harus kita hargai, karena ini hasil dari proses perundingan, proses kebersamaan, dan yang sudah dilakukan bersama dengan pertemuan-pertemuan ya, tripartit, dan diikuti juga Dapenas ya Bu ya, Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Provinsi ya, yang juga dikawal oleh Bu Dirjen dengan Kepala Dinas Provinsi ya, untuk Jabar Ibu Kim ya. Dan tentunya kemarin kami menerima teman-teman serikat pekerja di Seknek di Istana. Mereka menyampaikan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan itu, mereka ingin menuntut lebih dari yang diinginkan, padahal keinginan mereka itu sudah disepakati bersama. Jadi kita kekeh dengan apa yang sudah kita putuskan, dan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat ya sangat menghormati keputusan yang diberikan oleh pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota demi keberlangsungan investasi dan perekonomian di provinsi tersebut. Jadi sebelum kami menerima Pak Gubernur, kemarin saya berkunjung ke salah satu pabrik di Purwakarta dengan tim, dengan Bu Dirjen juga, di mana di situ ada 7.638 karyawan yang bekerja di pabrik sepatu. Mereka nyaman, mereka tidak ada keluhan, dan mereka betul-betul
bisa menerima hasil keputusan yang ada. Jadi kita harap seluruh pekerja atau seluruh serikat pekerja yang ada di wilayah Jabar bisa memaklumi ini, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini, Pak Gubernur, memperkuat apa yang sudah diputuskan. Insya Allah kita menjaga stabilitas nasional, menjaga stabilitas perekonomian di setiap provinsi dan kabupaten, sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa mensejahterakan rakyat di kabupaten yang ada dan juga di provinsi yang ada. Tadi juga cerita banyak, Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur, sudah membuat kebijakan yang luar biasa. Beliau sudah memutuskan memberikan sekolah gratis sampai SMA. Dan sekolah gratis sampai SMA ini, itu bukan hanya dinikmati oleh siapa-siapa, tapi termasuk pekerja dan buruh yang berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, itu termasuk bagian dari proses mensejahterakan masyarakat, termasuk bagiannya adalah pekerja dan buruh yang ada di Provinsi Jabar. Kemudian beliau juga mengatakan tadi memberikan apalagi tadi Pak Gu? Fasilitas kredit perumahan untuk pekerja dan buruh. Artinya ini luar biasa, tambahan-tambahan di luar UMP. Jadi tuntutan pekerja dan buruh ini jangan hanya dilihat satu sektor saja, tapi sektor yang lain sudah dipenuhi juga, seperti di DKI yang kemarin saya ceritakan. Nah, kemudian juga beliau akan mempertimbangkan lagi bagaimana ke depan, ya, kami sudah berdiskusi soal pengupahan yang ada daerah yang rendah sekali, di sebelahnya ada yang tinggi, ya. Kemudian ada daerah yang mohon maaf ya, di Jabar ini lebih kurang 7 kabupaten kota ini daerahnya masih belum makmur, belum sejahtera. Ini mereka juga, Pak Gubernur memikirkan bagaimana bisa menciptakan kesejahteraan. Dengan cara bagaimana? Beliau akan mengajak investasi ke daerah-daerah tadi sehingga bisa menimbulkan pertumbuhan dan menghasilkan kesepakatan kerja dan merekrut tenaga kerja yang maksimal. Jadi ini penting. Nah, kita bukan tidak mempedulikan salah satu pihak yang merasa dirugikan, tapi kita harus memikirkan banyak pihak. Jadi bukan satu pihak yang selalu berkuar-kuar untuk kesejahteraan pekerja dan buruh. Padahal juga kita melihat secara objektif, secara global, ya. Nah, ini harapan-harapan ke depan, dan saya tahu persis bahwa saya melihat bahwa Pak Gubernur, ya, Kang Deddy ini sangat bekerja maksimal, dan 1 tahun ini terlihat, ya, bagaimana, belum 1 tahun ya, bagaimana beliau dengan timnya bekerja maksimal untuk pembangunan di wilayah Provinsi Jabar. Mungkin Pak Gubernur, terima kasih atas keputusan dan apa yang sudah disepakati oleh kita semua, ya, termasuk UMP dan UMK, UMSK, ya, yang targetnya ini sudah terpenuhi, dan insya Allah ke depan, ya, seluruh pekerja dan buruh, kemudian pengusaha dan tentunya pemerintah betul-betul bisa menjadi mitra dan bisa menjadi organisasi yang kooperatif dan betul-betul komunikatif. Jadi selamat kepada Pak Gubernur, dan hari ini beliau hadir di kantor kami atas undangan kami, dan alhamdulillah, dan ini sudah kita sepakati semua. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan kami persilakan statement sedikit Pak Gubernur. Terima kasih Pak Wamen, Bu Dirjen, dan para staf ahli Kementerian Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, dan ini yang sangat populer hari ini, Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih, ya. Saya permohonan maaf kemarin saat Bapak berkunjung ke Jawa Barat, tepatnya di Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Saya tidak sempat datang menemui di perusahaan industri sepatu karena kebetulan ada kunjungan Pak Presiden di Karawang. Yang kedua, bahwa
dalam pikiran kami itu bukan hanya sekedar meningkatkan upah buruh dengan tujuan popularity. Nah, misalnya kalau hari ini mengatakan saya mencari popularitas, justru saya hari ini adalah melawan popularity. Ya. Kalau saya popularitas, ya sudahlah, upah di Jawa Barat saya naikkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, saya gubernur paling populer dan paling cinta buruh. Tapi besoknya mereka nganggur karena industrinya nggak kuat lagi. Tetapi begini, ada hal Pak yang menjadi bahan perhatian kita semua secara bersama. Ada garis kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Barat, itu dialami di beberapa wilayah yang kebetulan masyarakatnya kebanyakan adalah buruh tani dan buruh nelayan. Wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, kemudian Garut, kemudian sebagian Kabupaten Tasik, kemudian Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Subang, dan sekitarnya Cirebon. Berapa sih upah mereka dalam setiap hari menjadi kuli tandur, kuli manggul, kuli macul? Itu di bawah 30.000. Di bawah 30.000. Dan setelah itu anaknya banyak pokoknya. Jadi karena saya kerjanya keliling, jadi tahu persis. Sehingga kita berpikir kan tidak ada jalan lain selain mendorong tumbuhnya industri. Sehingga hari ini industri kan tumbuh tuh, industri alas kaki, garment di Kabupaten Sukabumi tumbuh. Setelah itu juga tumbuh lagi di Cianjur. Sekarang mulai tumbuh lagi di Garut. Kemudian sekarang tumbuh lagi di Majalengka, kemudian Kuningan sebagian, Cirebon, kemudian Indramayu. Nah, Indramayu itu kan angka kemiskinannya ekstrim. Nah, sehingga industri ini kita perlukan, industri padat karya ini, untuk mengakomodir siapa? Mereka, mohon maaf, tidak berarti saya merendahkan, tidak. Mereka adalah perempuan yang rata-rata pendidikannya SMP. Dan kan pekerja garment itu rata mereka, alas kaki kan mereka. Sehingga bisa lompat upahnya dari 30 ke lebih dari 2 juta, atau pengennya sih sampai 6 juta ya, gitu loh, ke itu. Nah, dengan perbandingan apa? Mereka sudah dapat BPJS. Terus yang kedua, mereka tidak lagi anaknya banyak. Ya, karena kalau tidak kerja kan anaknya pasti banyak, ya, gitu loh. Anaknya banyak, kayak gitu loh. Nah, ini kan industri ini merupakan industri yang menjadi harapan. Nah, saya pengalaman betul jadi Bupati Purwakarta. Bagaimana dulu saya pernah punya kebijakan tentang UMSK, Bu. Nah, waktu itu yang sektor garment itu kan paling bawah tuh. Seiring dengan menjadi PP, kemudian tidak ada lagi itu. Ya, kemudian kan Dada, Enstran, Starvia, Iljensun, dan beberapa industri rontok. Nah, saya pikir juga di wilayah Kerawang, wilayah Bekasi juga ini sudah semakin tidak ada. Nah, kalau ini sudah semakin tidak ada, juga kesempatan perempuan yang bekerja pada sektor ini dengan pendidikan SMP makin terbatas. Iya, betul. Makin terbatas. Nah, kemudian mereka juga akhirnya kerja serabutan dengan upah yang sangat rendah. Jadi pengasuh bayi, masuk anak yang hanya di bawah 1,5 juta. Jadi ibu rumah tangga, tukang masak menurut di bawah, ini kan rendah. Nah, ini kan harus menjadi bahan pemikiran kita bahwa justru ke Kemenaker saya hari ini bukan hanya sekedar diskusi tentang pengupahan, mari kita pikirkan agar industri ini ke depan bisa bertahan juga di wilayah Bekasi, di wilayah Purwakarta, di wilayah Kerawang, di wilayah Kota Bekasi, karena bagaimanapun angkatan kerja usia SMP dan perempuan ini banyak di sini. Banyak di sini. Nah, ini ya, sehingga kebijakan kita hari ini dilakukan adalah kebijakan untuk secara komprehensif mengangkat derajat masyarakat Jawa Barat yang hari ini belum punya peluang pekerjaan, yang hari ini terdegradasi. Nah, kalau sektor-sektor mesin, kemudian otomotif, itu kan sudah elektronik, sudah kelas menengah, mereka berpendidikan rata-rata SMK, dan kemudian
juga mereka memiliki kesempatan kerja dimanapun ya. Saya bertemu dengan teman-teman Finpas Bu kemarin, anak-anak yang baru masuk itu sudah di atas 6 sampai 7. Artinya udahlah kalau mereka dari jangkaunya sudah tinggi, tapi harus kita pikirkan adalah kelompok komponen ini yang tersebar di mana mereka ini, Indramayu, Garut, Sukabumi, nah kan gitu loh. Apa pilihan akibat tidak ada pekerjaan formal dari mereka ini adalah jadi TKI. Tapi TKI-nya adalah pembantu rumah tangga, pekerja rumah tangga di luar negerinya. Dengan resiko apa? Ini saya panjang ceritanya, mohon maaf. Resikonya adalah meninggalkan anak. Keluarga. Ada yang 3 tahun, 5 tahun. Problemnya apa? Karena saya nangani tiap hari. Problemnya adalah anak ini tidak terurus, kadang tinggal sama bapak tirinya, mendapat pelecehan seksual. Ini banyak banget kasus ini. Jadi saya ini banyak banget, sehingga ya saya mohon juga di Jawa Barat industri yang mempekerjakan perempuan dengan jumlah industrinya harus terus berkembang di Jawa Barat. Minimal tidak semua orang berduyun-duyun kerja ke luar negeri untuk menjadi pekerja informal. Ya. Kalau pekerja formal kita setuju. Nah, ini adalah potret Jawa Barat. Nah, karena ini adalah potret Jawa Barat, saya menyampaikan tidak mudah mengambil keputusan seorang gubernur untuk mengambil sesuatu yang memiliki kepentingan yang sangat jauh. Nah, yang terakhir misalnya pemahaman terhadap sektor RTMM kan ada pemahaman seolah-olah kalau industri yang memproduksi kecap, saus, dan mie itu adalah industri dengan tingkat modal yang rendah. Padahal orang pakai kecap tiap hari, orang pakai saus tiap hari. Ketika ada bencana alam yang dikirim mie, kecap sama saus, tidak kirim TV, tidak kirim AC. Nah, ada pemahaman bahwa industri yang seperti ini seolah-olah tidak memiliki produktivitas yang tinggi. Padahal industri inilah yang memiliki tingkat produksi dan laba yang tinggi. Gitu. Tiap hari itu minum kopi 2000-an itu. Nah, kita ini selalu salah pemahaman. Kalau memahami industri selalu dipahami oleh postur. Usaha yang besar itu gede bangunannya, karyawannya hebat-hebat, kafe, padahal salah. Usaha yang untung itu dagang sate di bawah pohon jati. Nah, itu kan orang tidak ngerti yang gini-gini nih. Nah, yang terakhir saya sampaikan ke Pak Wempenaker, Provinsi Jawa Barat bukan hanya melindungi yang bekerja formal, yang tidak bekerja formal pun buruh bangunan, kemudian pemulung, asisten rumah tangga, tukang becak, segala macam kita diasuransikan di Jawa Barat ya. Diasuransikan asuransi ketenagakerjaan di tengah-tengah anggaran yang mengalami degradasi yang tajam. Untuk itu selanjutnya terakhir bahwa kita pun kan bekerja itu mendapat upah. Nah, setiap upah itu kan biasanya Sabtu Minggu tuh piknik, saya tahu tuh. Pakai motor, ya kan, pulangnya bawa nanas, ya kan. Bahkan teman-teman yang di Bekasi, Kota Bekasi, Kerawang kan kalau Sabtu Minggu tuh pelesir tuh. Ciater, Palabuhan Ratu, Jayanti, lewat Naringgul. Nah, saya tetapkan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan bagian dari upaya pemerintah. Kita pun nyiapin fasilitas jalan yang baik. Kemudian tempat-tempat yang bisa dikunjungi tanpa biaya. Itu kan ngurangin juga sebenarnya komponen pembiayaan untuk apa? Rekreatif. Kan kalau upah sudah tinggi kan pengennya jalan-jalan. Gitu. Pengennya jalan-jalan. Nah, ini ya kan gitu. Nah, itu healing atau traveling bagian dari layanan. Dan infrastruktur yang disajikan oleh pemerintah provinsi juga layanan kepada publik secara luas. Selain juga kita ingin mendorong Pak Wamen, kita harus bekerja sama ke depan adalah kita ingin dorong rumah-rumah vertikal untuk kalangan buruh. Ya, setuju. Karena ngontrak itu mahal, kemudian biaya-biaya yang lain juga mahal. Kita ingin itu yang dilakukan, termasuk barangkali stimulus pada buruh hari ini kan ketersediaan bahan pangan yang relatif terjangkau kan, itu juga stimulus ya.
Dan pendidikan bukan hanya sampai SMA, anak-anak buruh yang memiliki kualifikasi untuk menjadi manajer, kita juga menyiapkan pendidikan diploma 3 dan S1 untuk anak buruh yang ingin menjadi pemimpin perusahaan. Ini cara. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya hari ini diterima, dan kita dua hal yang barangkali, pertama apabila ada gugatan di PT UN, ya kita siap mendapat gugatan itu karena itu resiko terhadap sebuah keputusan. Tetapi kemudian ada berbagai pernyataan terbuka baik di media sosial maupun di mimbar-mimbar terbuka. Memang demonstrasi kita pun terbuka untuk mendengarkan, kemudian juga mencari solusi ke depan. Karena apa? Karena itu juga bagian dari demokrasi. Itu saja. Dan yang terakhir, andai kata pun ada yang terbuka jadi istri saya, juga saya masih terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.